Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah inspiratif dan penuh hikmah dari salah satu nabi dalam Islam, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang hidup di kota Sodom dan Gomora. Kaum ini dikenal karena perilaku mereka yang menyimpang dan penuh dosa. Nabi Lut dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Bagaimana kisah perjuangan Nabi Lut? Apa saja yang bisa kita pelajari dari pengalamannya? Dan bagaimana akhir dari kaum Sodom dan Gomora? Mari kita simak bersama-sama kisah yang penuh pelajaran ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Yuk, kita mulai. Pompai, kisah tragis kota maksiat yang diazab Tuhan karena gemar berzina. Italia tak hanya menarik karena sepak bola atau menara Pisa. Negara yang satu ini menyimpan sejarah kelam sebuah kota bernama Pompeii. Kota Pompeii diyakini kota maksiat yang terkena azab berupa letusan gunung Vesuvius hingga lenyap 1700 tahun. Reruntuhan kota ini ditemukan di kota Naples, Italia setelah para ahli arkeologi melakukan penggalian dan penelitian. Sejarah kelam kota Pompeii banyak dihubungkan dengan kisah sejarah kelam kehancuran umat Nabi Lut di kota Sodom. Dijelaskan dalam Al-Quran umat Nabi Lut terkena azab Allah akibat perbuatan maksiat mereka yang melampaui batas. Kaum Sodom sukai berzina dan juga suka melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Akibatnya, mereka dijungkir balikan, dihujani batu belerang panas secara bertubi-tubi dan mengalami berbagai azab mengerikan lainnya hingga akhirnya kota Sodom terkubur. Catatan sejarah menyebutkan, kota Pompeii merupakan simbol kemerosotan moral pada zaman Kekaisaran Romawi. Di kota ini marak terjadi perilaku seks menyimpang seperti pada masa Nabi Lut. Tak hanya itu, pelacuran juga ramai di kota Pompeii. Bahkan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Perilaku seks bebas di kalangan masyarakat Pompeii bukan hal tabu pada saat itu. Masyarakat Pompeii bebas melakukan zina dimanapun tempatnya. Dan pada akhirnya bencana pun terjadi. Letusan gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompeii, tak satupun warganya mampu menyelamatkan diri. Aliran lahar panas membanjiri dan membumi hanguskan semua bentuk kehidupan di sana. Peristiwa tersebut membuat kota Pompeii terkubur lahar dan debu selama ribuan tahun, hingga pada suatu waktu para arkeolog menemukan reruntuhan. Saat ditemukan, banyak rangka mayat bergelimpangan di berbagai sudut. Mayat-mayat tersebut ditemukan dalam posisi melakukan zina, baik dengan lawan jenis maupun sejenisnya. Menguak misteri kuburan kuno kota Pompeii, kota ini musnah akibat letusan dahsyat gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Saat ini, para ilmuwan terus melakukan penelitian di wilayah tersebut. Pompeii menjadi sumber penemuan ilmiah yang tidak ada habisnya, kata salah satu arkeolog. Para arkeolog menemukan makam kuno yang diduga usianya jauh lebih tua dari masa Romawi. Kuburan tersebut berisi vas dan bejana yang masih dalam kondisi bagus. Selain itu juga ditemukan kerangka perempuan dewasa. Benda dalam makam tersebut terkubur selama lebih dari 2 milenium sebelum Pompeii musnah pada 79 Masehi. Penemuan tersebut membantu para arkeolog untuk melakukan penelitian masa sejarah kota Pompeii yang sampai saat ini tidak tereksplorasi. Penggalian ini membuktikan bahwa kota Pompeii masih hidup dan bahwa kita harus melestarikannya karena terus memberikan bahan untuk penelitian.
Benda-benda yang terkubur itu akan menunjukkan peranan wanita dan sejarah kota Pompei pada zaman jauh sebelum Kekaisaran Romawi. Meski sampai saat ini para arkeolog terus melakukan penelitian dan menggali sejarah kota Pompei sebagai situs kota Pompei yang populer di Italia. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman-teman dan keluarga agar semakin banyak yang mendapat manfaat dan hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.